jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa hari ini hari Senin dalam acara Renungan Harian. Satu hal saudara, kita rindu hari ini semua diberkati Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan melalui pendengaran kami akan firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkan bayi itu dan di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil.
sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka dilihatnya bayi itu, dan ditampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang yang menyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menarik dari air. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya iman di dalam keluarga. Iman menentukan banyak hal dalam hidup seseorang. Hidup kita sengsara atau hidup kita bahagia bukanlah tergantung dari orang lain. Bukanlah tergantung dari fasilitas, juga bukanlah tergantung dari uang. Namun semuanya itu bergantung dari iman kita. Selama kita memiliki iman, kita bisa menghadapi masalah apa saja. Namun hidup kita tetap bahagia. Jadi dengan jelas bahwa iman akan menentukan banyak hal dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita di dalam membangun keluarga pasti menghadapi masalah. Memang itu tidak mudah. Masalah di dalam keluarga banyak sekali Bapak Ibu, khususnya di faktor ekonomi, faktor anak-anak, faktor keuangan, dan lain sebagainya. Namun saudara, ketika masalah itu datang, jangan pernah menyalahkan orang lain. Seringkali kita cari orang ketiga. Seringkali kita cari kambing hitam ketika sesuatu terjadi di dalam keluarga. Khususnya untuk masalah suami istri. Saya berharap hari ini kita harus menyadari ketika masalah itu datang, jangan pernah menyalahkan orang lain di dalam keluarga. Karena di dalam Alkitab tidak menceritakan ketika orang tua Musa tahu setiap anak laki-laki pada saat itu harus dibunuh, lalu mereka menyalahkan Firaun atau orang lain. Melainkan mereka hanya memiliki iman, karena hanya dengan imanlah mereka dapat menghadapi masalah itu. Jadi orang tua Musa tidak menyalahkan Firaun karena bayi yang baru itu harus dibunuh. Tetapi apa yang dihadapi orang tua Musa dengan iman itulah yang mereka punya. Karena dengan imanlah mereka dapat menghadapi masalah itu. Dan memang jelas
akhirnya bayi Musa pun dapat diselamatkan dan kembali ke orang tuanya. Dapat bonus lagi Bapak Ibu. Bonusnya apa? Orang tua Musa diberikan pemasukan tambahan dari putri Firaun. Jadi dengan jelas sekali begitu juga dengan hidup kita. Masalah bisa datang kapan saja tanpa kita mau. Namun kita tidak boleh menyalahkan orang lain, melainkan kita harus tetap memiliki iman. Iman itu sangat penting. Bahkan Alkitab berkata dengan iman orang percaya dapat mengalahkan dunia dan mengatasi masalah apapun. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam keluargamu. Namun satu hal, ketika kita memiliki iman, maka kita bisa menghadapi itu. Baik masalah ekonomi, baik masalah keluarga, masalah kesehatan, apapun yang sedang kita hadapi, saudara pasti bisa menghadapi itu dan mengalahkannya. Firman Tuhan hari ini boleh menjadi pegangan kita bersama, bahwa di dalam keluarga sangat penting kita harus memiliki iman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur untuk sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami boleh mengucap syukur untuk masalah persoalan yang kami sedang hadapi. Sebab kami percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan untuk kami bisa menghadapi itu semua. Firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan hati kami. Ketika kami memiliki iman, maka kami bisa menghadapi apapun yang ada di dalam dunia. Dan akhirnya kami bisa mengalahkan semuanya itu. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan. Yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap kuat di dalam Tuhan, optimis selalu. Kita percaya Tuhan menjadikan kita terus naik dan bukan turun. Apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati. Sekarang arahkan hatimu, kembali kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.